Ya, qauluhu ba'da sholatai subhi wal maghrib ba'da salami wa huwa thanin rijlaihi qabla ayyatakallam. Yakni mengucapkan setelah sholat subuh dan sholat maghrib, setelah salam, dalam keadaan kakinya belum berubah, ya. Jadi masih duduk menghadap kiblat, kakinya masih seperti duduk tawarruk, ya. Qabla ayyatakallama, sebelum dia berkata-kata, ya, berbicara selain yang lain, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk walahul hamdu, baginya atau miliknya segala kerajaan kekuasaan dan miliknya pula segala pujian. Yuhyi wa yumit, ya, yang dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ashron, dibaca 10 kali. Baca 10 kali. Insyaallah sudah biasa diamalkan di masyarakat kita. Tinggal diresapi tadi maknanya. Fafil hadisi, maka di dalam hadis disebutkan anna man qalaha, barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan demikian, kutiba lahu asyru hasanat, ya, akan dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiat, akan dihapuskan 10 keburukan. Berarti dapat berapa? 20. 10 keburukan dihapus, 10 kebaikan ditulis. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dia akan ditingkatkan dengan 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzim min kulli makruh, dan dia pada hari itu berada dalam penjagaan Allah dari setiap hal yang tidak disukai, dari bencana. Wa hurisa minasyaiton, dia dijaga dari setan. Ini dalam hadis riwayat Imam Malik dan juga Imam Al-Bukhari. Dalam pekan kemarin itu ada, kita dapat ini 3 orang yang merasa diganggu setan, diganggu jin. Yang satunya ini sudah sakit 2 pekan di luar Kalimantan sana. Yang lainnya ada di Kalimantan. Jadi merasa diganggu setan, merasa disihir orang. Ya. Punya istri yang marah-marah, tidak wajar. Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kita ini kadang yang lagi ramai sekarang ini apa? Garam ruqyah. Ya. Sampai sini enggak itu. Saya lihat harganya itu 1 on bisa 80 ribuan, 100 ribu 1 on. Ada yang 750 gram, tidak sampai 1 kilo itu 200 sekian ribu garam. Karena diruqyah, untuk apa? Ngusir jin, ngusir setan dan sebagainya. Ada yang perlu diluruskan mungkin di dalam benak kita ini, bahwasanya yang namanya ruqyah itu mengusir setan, menanam bayi orang, perlu diiktikadkan bahwasanya semua itu terjadi atas izin Allah Ta'ala. Ruqyah itu tidak punya manfaat kecuali Allah kabulkan. Ruqyah itu ya seperti doa. Amalan-amalan ini tadi kan sudah menjaga kita, ya, atas izin Allah Ta'ala dari gangguan-gangguan itu. Ya, harus diyakini betul itu. Jangan sampai keyakinannya justru tertambat, tertaut kepada tukang ruqyah. Oh, ini dia yang jaga kita. Enggak, jangan gitu. Ini bahaya itu. Apalagi tertaut kepada khoddam dari kalangan jin misalnya. Ini yang kita kadang beramalan itu jadi malah mengundang yang enggak beres itu. Kita dulu punya juga amalan begitu, ya, oleh guru dikasih. Kemudian kita lihat dalilnya ada itu di dalam hadis sahih yang kita baca pagi sore itu di kitab apa yang dibaca di Ratib Haddad itu ada.
yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baca banyak-banyak dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca itu. Ada lagi guru satunya ngasih dulu tuh yang ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ayat-ayat untuk ini ya, sakti itu. Ada ilmunya begitu ya. Mau kajian apa gitu ya, nanti dipukul orang nggak kena ya, nggak usah menghindar orang terlempar. Saya pikir-pikir nih amalannya betul, tapi bisa jadi niatnya tadi perlu diluruskan. Apalagi baca nggak ngerti maknanya, nggak didalami, ini minta perlindungan kepada Allah ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu artinya kan kita berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna ya, dari apa? Dari keburukan makhluk ya, Nabi ngajari ya, termasuk itu perlindungan kepada bayi yang baru lahir. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. Itu Nabi ketika anak cucu beliau itu lahir, beliau doa itu tiupkan ke anak. Itu bentuk ruqyah juga sebetulnya kan, menjaga anak itu. Tapi intinya minta perlindungannya kepada Allah Ta'ala. Jangan lepas dari situ, sehingga seolah-olah kalimat itulah yang secara mandiri ya, yang menyelamatkan, bukan. Tapi dengan doa itu kita berharap Allah memberikan keselamatan. Termasuk doa-doa yang sudah kita bahas selesai sholat ini ya. Wa kana tadi di sini yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruhin ya, dan dia pada hari itu dalam penjagaan dari setiap hal yang tidak dia sukai, dari bencana. Wa khurisa minas syaiton, dan dia dijaga dari setan. Apa baca cuma tadi apa? Yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali selesai subuh, 10 kali selesai maghrib. Tambahi lagi doa mau penjagaan ya, qul huwallahu ahad, kemudian al-falaq, an-nas, ayat kursi tadi sudah kita bahas. Tambahi yang penting itu keyakinannya itu. Kalau keyakinan kita mulai goyah, mulai takut, itu bisa masuk di situ. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu disebut apa? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan itu, ngefeknya mereka itu bisa ada pengaruh itu kepada siapa? Orang-orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ya memang berkhidmat kepada kalangan jin itu. Walladzina hum bihi musyrikun. Yang kedua kepada siapa? Kepada orang yang menyekutukan Allah dengan setan tersebut. Itu baru memang ngefek. Kalau enggak ya enggak lah. Orang bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau keluar rumah baca itu. Tapi yang sekali lagi yang dimantapkan itu di hati. Tawakal itu seperti apa? Ada ungkapan Syekh Asy'arawi itu, Mutawalli Asy'arawi. Kalian itu kan naik pesawat pernah ya. Naik pesawat. Pilotnya kenal enggak? Enggak kenal. Tetapi ketika naik pesawat percaya enggak bahwasanya ini akan selamat aja? Enggak kenal pilotnya. Tapi bisa aja tidur di situ, tenang aja. Karena apa? Percaya tadi, bersandar hati tadi. Sementara Allah Ta'ala itu lebih dari pilot pesawat.
Kenapa hidup kita jadi gelisah? Kita takut dengan yang lain. Sementara kita naik pesawat, kadang tidak ada takut-takutnya. Bisa tidur, bisa tenang. Nggak, ini gimana kalau jatuh? Ini gimana kalau nabrak gunung dan sebagainya? Tidak, kita percayakan pada pilot. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Allah menjaga manusia. Bahkan setiap diri itu ada Allah kasih malaikat. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, di dalam Al-Qur'an gitu. Tiap jiwa itu Allah berikan hafiz, penjaga. Ya, malaikatnya 4 itu bahkan gantian. Ada yang di tafsir itu yang hitungan jumlah itu beda-beda ya, ada yang katakan 4 itu. Gantian, pagi petang bergantian. Menjaga apa? Hamba ini dari segala hal yang ya, kalau Allah tidak tetapkan tidak akan terjadi. Sehingga urusan-urusan sihir dan sebagainya, ya kalau terjadi itu berarti memang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekatkan diri kepada Allah ta'ala. Itu kalau sihir, kalau gangguan setan. Tapi yang jelas kita jangan juga hati bergantung kepada khodam jin juga, jangan. Ya, karena kadang amalan itu ngundang begitu. Dapat jin yang lebih kuat. Nanti kita meninggal atau apa, anak cucu kita lagi kena ganggunya. Walaupun ngakunya muslim, jangan. Jadi ini amalan-amalan inilah cukup ya. Cukup minta perlindungan kepada Allah. Kalau memang sakit atau apa, jangan dulu nyalain jin. Ya, nyalain ini sihir, jangan dulu. Ya, coba cek dulu secara apa? Secara saintifik. Orang kadang marah-marah itu kadang faktor ini, faktor apa? Sarafnya. Bismillah. Faktor saraf. Ada kena stroke ya, kadang ada orang kena stroke. Kena stroke itu tidak mesti langsung lumpuh sebelah, enggak. Tidak mesti langsung enggak bisa ngomong, enggak jelas, enggak. Ada kena stroke itu bagian saraf tertentu yang kemudian dia ini jadi pemarah. Ada saraf tertentu ya yang tersumbat, kemudian lupa, banyak sering lupa, istilahnya demensia vaskular. Ya, karena kita tahu itu ya karena ada dokter. Ya. Demensia vaskular itu kadang ya begitu, tiba-tiba marah, tidak jelas, kadang halusinasi, merasa ada orang apa begitu. Di ruqyah tidak ada apa-apa, cek coba CT scan, bisa jadi ada sumbatan di otaknya yang kemudian membuat dia itu berhalusinasi, ada marah dan sebagainya. Nah kalau seperti itu ya sabarlah. Ya, jangan mikir ini jin terus, kasihan jinnya, ndak salah-salah disalahin, padahal ndak. Ya, dekatkan pada Allah, ridho aja sudah, memang Allah tetapkan begitu ya sudah, minta pahala kepada Allah Ta'ala, itu musibah. Ya, ada baca doanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan kembali kepadanya. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini. Ya, dalam musibahku ini beri pahala. Yakni apa? Karena kesabaran, tidak banyak ngeluh. Wa akhlif li khairam minha, dan gantikan untukku itu yang lebih baik dari musibah itu. Apa? Diganti yang lebih baik, ya bisa diberi pahala yang banyak, atau diberikan tadi keteguhan hati, dapat musibah justru tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan yang kena musibah itu menyimak ya, sehingga Allah berikan tadi kelapangan ya. Jin-jin begitu ya nggak usah takut, kalau tetap ganggu tetap serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau meruqyah, tapi hati tetap dibenahi, ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan ini yang sederhana ini
dibaca, direnungi.